Latar belakang mengapa kelompok kami memilih studi kasus 1. Pada saat ini, penggunaan komputer hampir dapat diaplikasikan untuk menyelesaikan beberapa permasalahan. Secara sederhana, pekerjaan sehari-hari yang dilakukan manusia bisa dikerjakan menggunakan algoritma. Algoritma merupakan suatu prosedur yang tepat untuk memecahkan masalah dengan menggunakan bantuan komputer serta menggunakan suatu bahasa pemrograman tertentu seperti bahasa Pascal, Visual Basic, Java, dan bahasa lainnya. Salah satu bahasa pemrograman yang sering digunakan adalah Python. Python merupakan bahasa pemrograman tingkat tinggi. Salah satu studi kasus yang bisa diselesaikan menggunakan bahasa Python yaitu penggunaan aplikasi statistika yang meliputi statistika deskriptif. Beberapa hal yang dikaji dalam analisis statistika deskriptif yaitu menentukan ukuran-ukuran statistika seperti rata-rata, nilai min atau max, dan standar deviasi. Analisis statistika deskriptif ini bisa diselesaikan menggunakan algoritma dengan bahasa Python. Algoritma pada pemrograman merupakan langkah-langkah yang disusun secara tertulis dan berurutan untuk menyelesaikan suatu masalah dengan bantuan komputer menggunakan bahasa mesin. Python telah menjadi salah satu bahasa pemrograman paling populer di dunia dalam beberapa tahun terakhir. Bahasa pemrograman ini mudah dipelajari karena sintaksnya cukup sederhana dan mudah dimengerti. Salah satu permasalahan yang bisa diselesaikan menggunakan Python yaitu studi kasus pada statistika. Beberapa perhitungan pada statistika deskriptif bisa diselesaikan menggunakan algoritma. Misalnya, rata-rata, yang merupakan representasi dari suatu kelompok data yang mewakili keseluruhan data. Standar deviasi digunakan untuk menentukan seberapa dekat data dari suatu sampel statistik dengan data sebenarnya. Kemudian menentukan nilai maksimum dan minimum yang mencakup nilai terbesar dan nilai terkecil dari suatu data. Begitupun untuk perhitungan statistika lainnya dapat diselesaikan menggunakan pemrograman. Setelah landasan teori yang selanjutnya adalah metode. Metode yang digunakan untuk menyelesaikan studi kasus 1 adalah 1. Menentukan alat bahan wadah serta hasil yang sesuai dengan studi kasus 1. Lalu yang kedua, menuliskan algoritma secara lengkap menggunakan pseudocode dengan catatan ditulis secara manual dan tidak menggunakan fungsi yang ada di Python. Lalu yang ketiga adalah membuat naskah di Python menggunakan spider sesuai dengan pseudocode yang sudah dituliskan sebelumnya. Nah, pada metode ini, langkah yang paling pertama adalah membuat nama variabel array terlebih dahulu, barulah kemudian selanjutnya membuat naskah sesuai dengan yang diperintahkan di dalam studi kasus 1. Studi kasus 1 yaitu mengenai perhitungan statistika dasar. Terdapat 13 array pada program ini, yaitu PSD atau Praktikum Struktur Data, PD atau Praktikum Daspro, PF atau Praktikum Fisika, MHS 1 sampai dengan MHS 10 atau mahasiswa dengan nomor urut 1 sampai 10. Untuk menentukan nilai rata-rata setiap mata kuliah, menggunakan subprogram dengan nama rata_Prak_Struktur_Data, perulangan for dilakukan sebanyak 2 kali, yaitu untuk menghitung jumlah nilai dan banyaknya nilai. Adapun untuk menghitung rata-rata dengan cara membagi jumlah nilai dengan banyaknya nilai dan dimasukkan ke dalam variabel rata PSD. Kemudian nilai variabel rata PSD dikembalikan. Hal tersebut berlaku juga untuk menghitung nilai rata-rata mata kuliah Praktikum Daspro dan Praktikum Fisika. Karena program ini menggunakan subprogram, jadi bisa dipanggil dengan cara menuliskan print subprogramnya. Untuk menentukan nilai standar deviasi setiap mata kuliah, menggunakan subprogram yang dinamai stdef_Prak_Strukturdata. Program ini menggunakan perulangan for. Kemudian, dilakukan perhitungan nilai yang terdapat dalam array PSD. Setelah itu, dikurangi dengan rata-rata praktikum struktur data yang dipanggil dari subprogram rata_Prak_Strukturdata, kemudian dipangkatkan 2. Jumlah dari seluruhnya dibagi dengan banyak data yang terdapat dalam array PSD. Untuk menghitung standar deviasinya, hasil dari pembagian tersebut dipangkatkan setengah dan dimasukkan ke dalam variabel stdef_psd, kemudian dikembalikan.
Hal tersebut berlaku juga untuk menghitung standar deviasi dari mata kuliah praktikum Daspro dan praktikum fisika. Untuk menampilkan standar deviasi dari masing-masing mata kuliah dengan pembulatan 2 angka di belakang koma menggunakan round. Menghitung nilai minimal mata kuliah. Yang pertama, yaitu mata kuliah praktikum struktur data dengan membuat subprogramnya terlebih dahulu, yang dinamai nilai underscore min PSD. Kemudian menggunakan perulangan for dan pilihan if untuk menentukan nilai minimalnya. If nilai kurang dari nilai underscore min PSD. Nilai underscore min PSD bertipe integer. Setelah itu, variabel nilai underscore min PSD dikembalikan. Hal tersebut dilakukan untuk menghitung nilai minimal mata kuliah praktikum Daspro dan praktikum fisika juga. Menghitung nilai maksimal mata kuliah. Yang pertama, yaitu mata kuliah praktikum struktur data dengan membuat subprogramnya terlebih dahulu, yang dinamai nilai underscore max PSD. Kemudian menggunakan perulangan for dan pilihan if untuk menentukan nilai maksimalnya. If nilai lebih besar dari nilai underscore max PSD. Nilai underscore max PSD bertipe integer. Setelah itu, variabel nilai underscore max PSD dikembalikan. Hal tersebut dilakukan untuk menghitung nilai maksimal mata kuliah praktikum Daspro dan praktikum fisika juga. Menghitung nilai rata-rata untuk setiap mahasiswa. Nah, langkah paling pertama yaitu membuat subprogram rata underscore MHS1 atau untuk menghitung nilai rata-rata mahasiswa nomor urut 1. Di sini menggunakan pengulangan for sebanyak 2 kali. Yang pertama itu untuk menghitung jumlah nilai mahasiswa nomor urut 1 dan yang kedua itu untuk menghitung banyaknya nilai. Nah, untuk menghitung rata-rata yaitu dengan membagi jumlah nilai dengan banyaknya nilai yang dimasukkan ke dalam variabel rata MHS1. Nah, setelah itu, variabel rata MHS1 dikembalikan. Hal tersebut juga dilakukan untuk menghitung nilai rata-rata mahasiswa nomor urut 2 sampai dengan mahasiswa nomor urut 10. Menentukan nilai rata-rata terbesar mahasiswa, di mana sebelumnya itu dibuatlah variabel array baru dengan nama rata MHS yang di dalamnya itu memanggil subprogram dari rata underscore MHS1 sampai dengan rata underscore MHS10 secara berurutan. Nah, kemudian dibuatlah subprogram baru dengan nama nilai underscore max rata MHS yang kemudian di dalamnya itu menggunakan pengulangan for dan pilihan if untuk menentukan nilai maksimalnya. If nilai lebih besar dari nilai underscore max rata MHS, di mana nantinya nilai underscore max rata MHS ini akan bertipe float. Nah, lalu variabel nilai underscore max rata MHS ini akan dikembalikan. Menentukan nilai rata-rata terkecil mahasiswa, di mana di sini juga dibuatlah subprogram baru dengan nama nilai underscore min rata MHS yang di dalamnya itu menggunakan pengulangan for dan pilihan if untuk menentukan nilai minimalnya. If nilai lebih kecil dari nilai underscore min rata MHS, di mana nantinya nilai underscore min rata MHS ini akan bertipe float. Nah, lalu variabel nilai underscore min rata MHS ini akan dikembalikan.